Ini amalan semula jadi, yakin tidak yakin pasti terjadi, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahasianya. Banyak orang tahu tentang wudhu, tentang sholat sunnah wudhu, tapi sedikit yang tahu rahasia wudhu, rahasia sholat sunnah wudhu. Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Video kali ini saya akan mengijazahkan amalan yang sangat ringan. Tidak perlu ritual yang berat, tidak perlu zikir berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, berhari-hari, tidak perlu puasa dan lain sebagainya. Tapi fadilahnya insya Allah biiznillah, sebesar apapun hajat, kebutuhan, urusan, masalah sobat-sobat semua tuntas dengan amalan yang satu ini. Saya dapatkan ijazah amalan ini dari salah satu guru saya, Abah Kiai Haji Tolisin Surabaya. Sewaktu beliau mengijazahkan amalan ini kepada saya, beliau menjelaskan amalan ini termasuk amalan semula jadi. Siapapun yang mengamalkan amalan ini, yakin atau tidak yakin saat mengamalkan, insya Allah biiznillah pasti terjadi. Tapi kata Abah, syaratnya harus dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan darurat. Dan saya tambahkan, tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh untuk kejahatan, keburukan, kejelekan, tidak boleh untuk menuruti keinginan hawa nafsu diri sendiri. Saya akan menjelaskan secara mendetail apa yang dijelaskan Abah kepada saya saat itu. Amalan ini berhubungan dengan wudhu. Waktu itu Abah membacakan hadis kepada saya, kurang lebih hadisnya seperti ini. Tidaklah seseorang yang berwudhu dan mengerjakan wudhunya dengan baik dan mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ikhlas dan tenang karena Allah, kecuali dia akan mendapatkan surga. Lalu Abah mengatakan seperti ini, yang namanya surga dan neraka itu bukan hanya di akhirat nanti, di dunia saat ini pun sudah ada surga dan neraka, kata Abah. Apa yang dimaksud dengan surga? Apa yang dimaksud dengan neraka? Kata Abah. Surga itu semua yang baik, semua yang enak, semua yang nyaman, itu surga. Neraka itu semua yang buruk, semua yang tidak enak, semua yang tidak nyaman, itu neraka, kata Abah. Jadi kata Abah, ini rahasianya. Banyak orang tahu tentang wudhu, tentang sholat sunnah wudhu, tapi sedikit yang tahu rahasia wudhu, rahasia sholat sunnah wudhu. Ini rahasianya, kata Abah. Siapa yang berwudhu dengan baik, dengan sempurna, setelah itu melakukan sholat sunnah wudhu, maka dia akan mendapatkan surga, kata Abah. Hajat yang terpenuhi, kebutuhan yang tercukupi, urusan yang beres, masalah yang selesai. Bagi yang mengamalkan amalan ini, surga namanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, siapa yang berwudu dengan sempurna, dengan baik, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah wudu dengan ikhlas, dengan tenang karena Allah, pasti mendapatkan surga. Makanya kata Abah, ini amalan semula jadi, yakin tidak yakin pasti terjadi, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengamalkan amalan ini? Siapapun yang ingin mengamalkan amalan ini wajib istiqomah seumur hidupnya menjaga wudhu. Maksudnya setiap kali dia batal wudhu, dia wajib melakukan wudhu. Dan ini harus istiqomah seumur hidup.
Tidak bisa tidak, kata Abah. Lalu cara mengamalkannya bagaimana? Cara mengamalkannya, kata Abah, pertama, kata Abah, apabila dalam keadaan benar-benar terdesak, dalam keadaan benar-benar kepepet, dalam keadaan benar-benar darurat, sudah tidak ada jalan keluar lagi, dia mungkin punya hajat, punya kebutuhan, punya masalah, punya urusan, segera berwudu. Wudu yang benar, kata Abah. Wudu yang sempurna, kata Abah. Selesai berwudu, kata Abah, baca basmalah 1 kali, syahadat 1 kali, sholawat 1 kali, lalu subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik 1 kali. Setelah selesai, kata Abah, lakukan sholat sunnah wudhu. Setelah selesai sholat sunnah wudhu, kata Abah, baca lagi seperti tadi, basmalah 1 kali, syahadat 1 kali, sholawat 1 kali, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik 1 kali. Setelah itu doa, kata Abah, Rabbi habli min ladunka, apa hajatnya, apa kebutuhannya, apa urusannya, apa masalahnya, sebutkan dengan bahasa sendiri. Lalu innaka sami'ud du'a, diulang 3 kali, kata Abah. Setelah selesai, ditutup dengan Al-Fatihah. Tapi saat membaca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca sebanyak 19 kali. Setelah selesai, sudah insya Allah biiznillah, kata Abah, sebesar apapun hajatmu, kebutuhanmu, urusanmu, masalahmu, tuntas seketika. Demikian sobat-sobat semua yang bisa saya bagikan di video kali ini. Akhir kata, apabila ada dari diri saya ini yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.